Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman dan salam sukses ya bagi yang sedang berjuang untuk lulus ya. Biasanya mampir ke channel saya untuk melihat bagaimana cara mengolah, bagaimana cara menganalisis. Nah, video kali ini saya akan membahas analisis chi-square ya, di mana analisis chi-square itu biasanya digunakan untuk menganalisis korelasi. Baik, kita akan membahas dari dua variabel, yaitu hubungan antara gaya hidup dengan kejadian hipertensi. Oke. Nah, untuk mengukur gaya hidup, untuk mengukur hipertensi dulu ya, tekanan darah atau kejadian hipertensi itu tentunya cukup menggunakan alat tensimeter ya, sehingga kita bisa menemukan bahwa orang itu normal atau tidak gitu kan. Dan variabel kedua adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup itu ada beberapa poin di sini. Parameter gaya hidup dilihat dari frekuensi aktivitas fisik, pola makan, kemudian ada juga kebiasaan istirahat, stres, merokok, konsumsi alkohol ya. Nah, ini biasanya tertuang tuh di bab 3. Nah, dan seharusnya di parameter ini juga kita harus punya yang namanya parameter kriteria ya. Jadi bisa dikatakan aktivitas fisiknya baik ketika skor lebih dari 3 ini ya. Nah, dari 3-nya dari mana? Nah, kita lihat dulu dari instrumennya ya. Kalau di instrumennya itu hanya ada 2 butir ya. 2 butir, maka kita balik lagi untuk poinnya maksimal berapa gitu ya. Maksimal ternyata 2. Maka di aktivitas fisik ini ya, ini ada 2, ada nilai 2, maka nilai maksimalnya ada 4 ya kan. Nilai maksimal 4. Jadi atau nilainya lebih dari nilai maksimalnya 3 Bu. Oke, berarti nilai maksimalnya 6. Nah, ini kebetulan yang aktivitas fisik ini memiliki nilai maksimal skornya adalah 3. Sehingga totalnya adalah 6. Nah, kalau 6 saya bagi menjadi baik dan buruk ya, atau baik dan tidak baik, itu berarti kan di angka 1 sampai 3 itu artinya buruk, di 3 ke atas sampai 6 itu artinya baik kan gitu ya. Nah, ini sudah saya kategorikan di sini ya, sehingga dia bisa kita kategorikan nilainya. Nah, nilainya kemarin saya pindah di sini ya, sebentar. Saya pindah ke sheet 2 ya. Jadi di setiap ini ada kategorinya. Setelah di total kita kategoriin ya. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah ini. Nah ini ya. Aktivitas fisik jumlahnya adalah 2 sama 1. Nah, tapi nilai maksimalnya tadi 3 gitu kan. Berarti ini sudah mencakup baik ya, karena dia udah dapat separuh gitu. Nah, kategori ini, kode-kode ini ya. Ini dikode dengan menggunakan Excel sehingga kita nggak perlu pusing ya. Kita cukup memasukkan rumus. Jika nilai total itu lebih dari 3 maka dikode 1. Jika di bawah 3 maka dikode 0 gitu ya. Nah, ini kita sudah dapat kodenya. Pola makan juga demikian ya. Pola makan juga saya kasih total, saya kasih kategori. Kebiasaan istirahat juga total kategori gitu ya. Nah, ini semua punya kategori di aspek ini ya. Kemudian juga kejadian hipertensi juga dikasih kode. Udah betul. Nah, sedangkan yang ini untuk apa Bu? Yang ini kita bikin rata-rata untuk mendapatkan hasil yang general ya, gaya hidup. Kalau yang tadi kan per aspek ya. Kalau yang ini tuh semua. Jadi yang semua ini kemudian dibikin pakai rumus ya. Jadi rumusnya itu X min ya, mean ditambah 1 ditambah standar deviasi. Nah, standar deviasi itu kalau di Excel ya tinggal dimasukin aja rumusnya ya, stdef semua ya, data rata-rata di atas, kemudian
rata-ratanya juga ketemu nih, average artinya rata-rata ya. Jadi rata-rata total dari respondennya berapa. Kemudian ada rumus biasanya pakai Arikunto ya di sini. Tinggi itu rumusnya MEAN ditambah 1 kali SD standar deviasi gitu ya. Jadi kita dapat kategori tinggi dan ini lebih kurang dari 1,29 ya. Ini lupa nulis nih. Tinggi jika ya responden ini di atas 1,56 gitu. Nanti kalau di bawahnya maka kategorinya masuk ke kategori 2 gitu ya. Jadi ini kode nih di sini. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan hasil yang ini nih. Bentar. Ini ya. Kita akan mendapatkan hasil yang gaya hidup. Jadi nanti akan ketemu di sini analisis gaya hidup tinggi, gaya hidup sedang, rendah. Itu dari mana? Dari skor yang tadi ya. Sedangkan nanti kita bisa juga masih bisa melihat aktivitas fisik ya, baik buruk, pola makan baik gitu kan, kebiasaan istirahat cukup, ada yang kurang ya kan, ada yang merokok, ada yang alkohol, oh nggak ada. Kemudian stres, nah ini dapatnya dari yang Excel yang satunya yang kita kategoriin tadi ya. Setiap butirnya dalam satu indikator itu butirnya maksimal berapa dikategoriin gitu. Kemudian setelah kita dapat kategorinya, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan ke SPSS ya teman-teman. Jadi ini adalah skor totalnya gaya hidup ya. Kemudian yang di sampingnya ini kode ya. Jadi kalau saya view, saya pencet ini, itu tuh keluar ordinalnya ya. Jadi kalau di SPSS dia otomatis ngerti, oh ini ordinal karena dia ada values-nya di sini ya. Nah, di sini ini ada values-nya. Nah, untuk itu kita udah dapet nih ya. Lebih enak nggak pakai ini sih, nggak pakai values ya. Jadi kita dapat angka-angka. Selanjutnya untuk mendapatkan analisis univariat maka kita klik analyze deskripsi frekuensi ya. Nah, ini yang skor jangan dimasukin, cukup yang ordinal aja ya, yang bentuknya kayak balon-balon, 3 balon itu. Nah, ini akan ketemu ya kan. Jadi sebelum kita olah tuh kita kode dulu, itu fungsinya untuk ini ya, mempercepat si SPSS. Atau boleh aja sih dimasukin langsung, cuman ribet ya kayak. Kemudian untuk chi-square-nya ya. Chi-square-nya itu di analyze deskripsi cross tab ya, teman-teman. Untuk kita dapat bisa menjawab gaya hidup dengan tekanan darah tadi ya. Nah, tekanan darah tadi kan kita juga udah dapet ya di sini ya. Nah, ini kita bisa masukkan gaya hidup di row, kolomnya di tekanan darah. Kemudian kita klik statistik, chi-square, kontingen ya, koefisien artinya keeratan. Kontingen koefisien itu keeratan. Nah, akhirnya ketemu nilainya adalah 0,039 ya, sehingga berbeda ya. Jadi jangan sampai yang untuk chi-square itu kita pakainya yang ordinal. Kita kalau bisa pakai yang skor, tetap menggunakan skor. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jadi terjawablah tadi tujuannya adalah apa tadi? Tadi nilainya ada 0,039 ya, teman-teman ya. Jadi secara umum terdapat hubungan antara gaya hidup dengan kecenderungan terjadinya hipertensi. Terus gambarannya itu tadi, gaya hidupnya mayoritas apa tadi ya, jawab hasilnya ya. Mayoritas hidup sedang ya, gaya hidupnya sedang ya, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Kemudian bagaimana tekanan darahnya, mayoritas pada hipertensi ya ternyata sekarang. Dari 63 sampel tersebut bisa terjawab bahwa gambaran penderita hipertensi pada data itu hampir berapa persen? Sekitar 63%, teman-teman. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.